Mungkin beberapa waktu lalu ya pernah saya bahas juga itu ada konten yang katanya original tapi terkena dismonetisasi. Jadi setelah saya pelajari lebih jauh, saya telisik dari awal sampai akhir, kemudian coba saya telusuri dari sisi mana sih sebetulnya katanya konten ori kok terkena dismonetisasi. Ternyata dari hasil penelusuran saya itu membuahkan hasil teman-teman. Jadi banyak channel yang terkena dismonet yang menurut mereka itu adalah konten original itu ternyata salah menurut saya. Salahnya di mana? Yang salah itu adalah mereka yang terkena dismonet itu. Kenapa kok bisa begitu, Bang? Ya, jadi gini, konten ori yang dimaksud oleh channel yang terkena dismonet itu menurut saya tidak ori atau tidak original ya. Jadi konten yang original itu memang seperti apa, Bang? Kan mungkin banyak yang bertanya seperti itu ya. Itu juga sudah sangat banyak sekali video-video saya yang membahas tentang konten original ya. Konten original itu bukan hanya konten yang kalian rekam sendiri saja. Dan yang paling banyak terkena dismonet itu adalah teman-teman yang membuat konten dengan cara merekam layar tapi hanya suara mereka saja. Yang mungkin yang dianggap ori adalah konten mereka yang rekam layar itu kemudian suaranya pun kadang menggunakan suara mereka, kadang menggunakan suara Google atau suara robot gitu ya, kan banyak itu aplikasi-aplikasi atau AI yang mempermudah kita untuk bisa membuat video banyak dalam satu waktu gitu ya, di generate seperti itu, dan banyak tutorial-tutorial juga yang membahas seperti itu. Namun nyatanya yang paling banyak kena dismonet yang menurut mereka konten ARI adalah konten yang seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya maksud ya. Jadi kontennya mereka itu rata-rata begitu. Jadi konten hasil generate dari AI, ya syukur kalau misalnya diisi dengan suara sendiri gitu ya. Tapi kadang mereka langsung aja diambil mentah-mentah dari generate hasil AI tersebut. Jadi kadang suaranya itu paling banyak adalah suara Google ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah itulah. Jadi perlunya kita terus belajar dan memahami algoritma YouTube itu seperti apa. Jadi setiap waktu teman-teman ya, YouTube itu selalu memperbarui algoritmanya atau aturan-aturan yang ada di dalam sistemnya mereka. Untuk apa? Ya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bisa merugikan baik dari sisi perusahaan maupun orang lain kan begitu. Jadi oleh sebab itu saya seringkali juga mengingatkan pada teman-teman semua yang mungkin mau percaya dengan kata saya gitu ya. Karena kalau mungkin kalian sudah dari awal sudah tidak percaya dengan saya ya sudah gitu ya. Jadi saya ini berbicara rata-rata yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Jadi kenapa saya bilang gitu? Yaitu karena pengalaman yang sudah saya alami gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman itu tidak mengalami hal serupa. Nah mungkin yang lebih berbahaya lagi teman-teman, mungkin akan kita bahas di next video ya. Itu setelah kita monet itu kita tidak boleh ngapain atau kita harus ngapain gitu ya. Atau kita bagaimana agar kita itu cari aman gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekali lagi saya sangat menyarankan teman-teman kalau bikin konten atau bikin video itu usahakan ya pakai kamera teman-teman ya. Pakai kamera itu gimana Bang? Bukankah kita bikin konten pakai kamera? Iya betul, bikin konten itu memang pakai kamera. Tapi kalau misalnya rekam layar, itu kan kita nggak menggunakan kamera ya. Kita tinggal langsung screen recorder gitu. Kita screen record, kita record layar, kita rekam layar. Yang masih mending kalau kita isi dengan suara asli kita. Kadang itu yang isi suara Google teman-teman. Nah itulah yang menurut YouTube itu bukan original. Ya mudah-mudahan ini bisa menjawab buat teman-teman yang mungkin sedang mengalaminya. Kalau mungkin buat yang belum mengalaminya ya mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Usahakan kalau memang kalian itu niat itu ya, niat nge-YouTube ya lebih baik tampilkan muka kalian, bikin konten seoriginal mungkin ya. Jadi apakah rekam layar itu dilarang? Tidak ya, rekam layar itu tidak dilarang, akan tetapi harus sesuai dengan porsinya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau tidak paham boleh tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi yang paling terakhir, saya di sini bukan bermaksud menggurui atau mengajari kalian. Ini saya murni hanya sharing pengalaman saya, apa yang sudah saya alami saya sharingkan kepada teman-teman semua agar tidak mengalami hal serupa seperti saya. Begitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.